Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Sulistyo Sutanto dengan NIM 230304304. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Filsafat adalah disiplin ilmu yang mempelajari secara mendalam mengenai hakikat dasar dari realitas, pengetahuan, eksistensi, nilai, moralitas, pikiran, dan bahasa. Filsafat bertujuan untuk memahami pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan dan dunia melalui pemikiran kritis, logika, dan refleksi yang mendalam. Filsafat juga merupakan induk dari segala ilmu yang diharapkan dapat menjadikan pedoman bagi manusia untuk mencari sebuah kebenaran yang hakiki. Dengan demikian diharapkan manusia dapat lebih bisa berpikir kritis yang positif serta dapat menjadi manusia yang bijaksana dalam menghadapi segala permasalahan kehidupan. Sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara yang merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. Sekian dari saya tentang pengertian filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikral Parezi dengan NIM 230304335. Saya dari MGT 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan menjelaskan tentang kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia terdiri dari 5 sila yang saling terkait dan membentuk suatu sistem nilai yang holistik. Kesatuan sila-sila ini menciptakan landasan yang pokok bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Adapun contoh kesatuan sila Pancasila sebagai suatu sistem. Yang pertama, integrasi nilai. Setiap sila memiliki nilai dan makna yang unik, tetapi semua saling melengkapi. Misalnya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang memberikan dasar spiritual, sementara sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menekankan moralitas dalam interaksi antar manusia. Contoh kedua, hierarki sila. Sila-sila Pancasila dapat dilihat sebagai hierarki, di mana sila pertama menjadi landasan utama, dan nilai kesatuan mempengaruhi sikap dan tindakan yang muncul dalam sila-sila berikutnya, sehingga membentuk suatu kesatuan. Contoh yang ketiga, saling mendukung. 3. Saling mendukung. Setiap sila saling mendukung dalam mencapai tujuan nasional. Contohnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia, hanya dapat terwujud jika ada keadilan. Dan sila kedua, keadilan sosial. Dan sila kelima, yang keempat, pengaruh terhadap kebijakan. Kesatuan sila-sila Pancasila memandu perbuatan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan harus mencerminkan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila seperti keadilan dan persatuan. Dan contoh yang kelima, yang terakhir, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, Pancasila mendorong masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai sila dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran akan pentingnya integrasi nilai-nilai ini akan memperkuat karakter bangsa. Adapun yang saya jelas tadi punya kesimpulan, yaitu kesatuan sila-sila Pancasila menciptakan suatu sistem yang harmonis dan terintegrasi,
Pancasila tidak hanya sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai panduan hidup yang mendukung pembangunan karakter bangsa, keadilan sosial, dan persatuan di tengah keberagaman. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya William David dari Prodi Manajemen NIM 230304-303 dan sering dipanggil saya David. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa sih manusia itu memerlukan filsafat? Pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi. Telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketenaran dan kenikmatan. Akan tetapi pada waktu yang bersamaan, manusia juga merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tuh tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah tempuh dalam kehidupan mereka. Yang kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin yang mulai memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Di sini ada urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila, artinya refleksi fisiologi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara ini ditunjukkan pada beberapa aspek. Aspek pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecah terhadap permasalahan nasional. Dan di sini kita perlu tahu hal yang penting sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, itu meletakkan Pancasila sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga mereka dalam mengemukakan ide-ide pikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara materi ataupun spiritual. Pancasila yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dan nilai-nilai budaya bahasa Indonesia sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, itu ada Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Di sini yang terakhir itu yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life, sekaligus way of thinking. Bahasa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang harus kita tahu adalah bahaya yang ditimbulkan adalah adanya ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Inilah presentasi kami dan inilah tugas kami untuk menjelaskan sebuah si Pancasila sebagai sistem filsafat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danda Saputra, NIM 23030042899. Baik, dari sini saya akan menjelaskan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Kajian Pancasila sebagai sistem filsafat mengacu pada pemahaman bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga sistem nilai yang memiliki dimensi filosofis yang mendalam. Dalam hal ini, Pancasila dipandang sebagai pandangan hidup yang mencakup beberapa aspek penting dari filsafat, yaitu ontologi dan epistemologi dan aksiologi. Yang pertama, ontologi atau hakikat realitas. Pancasila memberikan gambaran tentang hakikat manusia, masyarakat, dan dunia. Sila pertama yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan bahwa realitas tertinggi adalah Tuhan dan menjadi dasar dari semua nilai dan sistem kehidupan lainnya. 2. Epistemologi atau hakikat pengetahuan. Pancasila menekankan pentingnya pengetahuan yang didasarkan pada keharmonisan antara rasio atau akal dan pengalaman spiritual. Pengetahuan dianggap sebagai suatu yang dapat dicapai melalui akal budi yang dipandu oleh moralitas dan nilai-nilai agama serta interaksi sosial yang baik. 3. Aksiologi atau hakikat nilai. Pancasila menjadi dasar dari nilai-nilai yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila mencerminkan nilai-nilai luhur seperti kemanusiaan, persatuan dan demokrasi, dan keadilan sosial. Ini menjadi panduan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila juga berusaha menjawab persoalan-persoalan fundamental tentang kehidupan, seperti apa yang benar, baik, dan adil dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, kajian Pancasila dalam perspektif filsafat memberikan dasar yang kokoh yang membangun pemikiran kritis tentang identitas nasional dan prinsip-prinsip kehidupan bernegara. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.